Perkenalkan, saya Firda Unaisa Salsabila, program studi PGMI semester 2. Dalam pembuatan video kali ini, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ustadzah Nur Fatimah MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Islam Rasulullah SAW pada periode Mekah, yaitu menerangkan kepribadian Rasulullah SAW dan dakwah Islam dalam periode Mekah. Yang pertama, sifat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang sosok manusia yang memiliki kepribadian yang paling agung dan mulia. Akhlak beliau adalah Al-Quran, sebagaimana ditegaskan oleh Aisyah radhiyallahu an ketika ia ditanya tentang akhlak Rasul, maka ia menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Kepribadian Nabi SAW yang agung ini merupakan amalan atau praktek ajaran Al-Quran yang wajib kita contoh. Sepanjang hidupnya, Nabi SAW adalah orang yang paling jujur. Apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Beliau tidak pernah berdusta, baik saat sungguhan maupun bergurau. Beliau memerintahkan umatnya untuk berkata benar atau jujur dan mengecam perbuatan dusta dengan sabdanya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Sesungguhnya orang yang suka berlaku jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu akan membawa kita ke neraka. Sesungguhnya orang yang suka berlaku dusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW adalah seseorang yang amanah, seseorang yang adil dalam bersikap dan memutuskan perkara, seseorang yang rendah hati, dermawan, dan seorang dai murabbi yang sempurna. Nabi SAW yaitu seorang pemimpin sejati. Kepemimpinan beliau patut dicontoh oleh para pemimpin saat ini. Beliau pemimpin yang tawadhu, bukan pemimpin yang sombong dan angkuh. Beliau ini pemimpin yang murabbi dan muallim, bukan pemimpin yang hanya pandai bicara dan perintah saja. Selanjutnya, dakwah Islam di periode Mekah. Mekah sebagai titik awal dakwah Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Di kota tersebut ia menerima wahyu dari Tuhan, juga berdakwah untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, Mekah adalah tempat yang sangat penting dalam sejarah Islam. Dalam tenggang waktu 2 bulan setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad belum melakukan aktivitas dakwahnya. Namun beliau membiasakan bertahanus membersihkan diri di Gua Hiro. Baru setelah turun wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7, beliau mulai melakukan dakwahnya lagi. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah yaitu ada ajaran-ajaran tauhid atau keimanan, mengajak masyarakat Arab untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala, percaya kepada Rasul, percaya pada hari akhir. Ajaran-ajaran moral akhlak manusia untuk selalu berbuat baik dan mau meninggalkan perbuatan maksiat. Dakwah Rasulullah SAW periode Mekah ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan dengan membatasi dakwahnya untuk orang-orang terdekatnya, para pemuda yang tidak puas dengan kondisi masyarakat Mekah, dan orang-orang yang lemah, tertindas, dan miskin yang membutuhkan pertolongan. Tahun ketiga kerasulan, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Dakwah dengan cara inilah yang mulai memunculkan berbagai tekanan masalah, kecaman, dan makian muncul dari kalangan masyarakat Quraisy. Dari periode Mekah ini, dalam sejarah Islam, beberapa kesimpulan dapat ditarik. Yang pertama, keteguhan Nabi Muhammad, pentingnya kesabaran dan ketabahan, penerimaan Islam bertahap, keberanian dalam mempertahankan kebenaran, dan perlawanan terhadap ketidakadilan.
Kesimpulan tersebut menggambarkan pentingnya nilai-nilai seperti kesabaran, ketabahan, keberanian, dan perlawanan terhadap ketidakadilan yang dapat diambil dari periode Mekah dalam sejarah Islam. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.